Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas terciptakannya awal mul awal ada babi di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Nuh, manusia telah tersesat jauh dari jalan yang benar. Kejahatan merajalela dan hati mereka dipenuhi dengan kedurhakaan. Nabi Nuh alaihissalam satu-satunya yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan perintah untuk membangun sebuah batra yang akan menjadi satu-satunya penyelamat dari banjir yang besar yang akan datang. Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya bekerja keras membangun batra yang besar dan kuat. Bahtera itu tidak hanya menampung manusia, tetapi juga hewan-hewan yang akan menjadi cikal bakal kehidupan setelah banjir. Namun, bahtera itu juga penuh dengan kotoran hewan dan aroma yang tidak enak mulai mengganggu umat Nabi Nuh yang berada di dalamnya. Nabi Nuh alaihissalam dengan wajah serius berkata, "Saudara-saudara, kita telah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahtera ini adalah satu-satunya keselamatan kita. Namun kotoran hewan membuat kita tidak nyaman. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk semua orang dalam bahtera tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu dengan sabar, berharap ada jalan keluar dari situasi ini. Nabi Nuh alaihissalam berlutut dan berdoa, "Ya Allah, kami butuh petunjuk-Mu. Berikanlah kepada kami jalan yang terbaik untuk membersihkan bahtera ini." Mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam, awan hitam bergerak di langit dan suara yang lembut tetapi kuat mengalir ke telinga Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dalam suara surga berkata, "Nuh, perintahkanlah mereka untuk memeras ekor gajah." Nabi Nuh alaihissalam terkejut berkata, "Ekor gajah? Ya Allah." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya, ini perintahku." Nabi Nuh alaihissalam kembali ke umatnya dengan berita tersebut dan mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan. Umat Nabi Nuh sambil mencoba memeras ekor gajah, mereka berkata, "Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantu membersihkan bahtera. Namun kita harus memeras ekor gajah." Setelah memeras ekor gajah, bukannya air yang muncul, tetapi tiba-tiba babi jantan dan betina muncul yang besar. Mereka dengan rakus membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Umat Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Lihatlah babi-babi ini muncul." Tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam memahami ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala ketika harus percaya kepadanya dan mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dengan bercampur harap dan kebingungan, umat Nabi Nuh dalam bahtera melihat dengan penuh perasaan ketika babi-babi tersebut membersihkan bahtera. Dan begitulah awal dari kisah-kisah babi dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam.
dimulai dengan perintah yang misterius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan munculnya babi-babi yang akan membawa hikmah tak terduga bagi umat Nuh alaihissalam. Setelah munculnya babi-babi dalam Batra, rasa penasaran dan kebingungan umat Nabi Nuh alaihissalam semakin meningkat. Mereka mengamati dengan penuh perhatian saat babi-babi itu membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Namun pertanyaan pun terus bergelut di benak mereka. Umat Nabi Nuh alaihissalam berbicara di dalam hati mereka, berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan babi-babi ini? Apakah ini bagian dari rencana yang lebih besar? Nabi Nuh alaihissalam yang selalu mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nabi Nuh alaihissalam berdoa dalam hati, ya Allah, berikanlah aku penjelasan atas apa yang telah Engkau perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga berkata, ini adalah bagian dari rencanaku dan kamu pasti akan mengerti. Nabi Nuh alaihissalam pun memandang kedua babi-babi itu, mencoba menelisik hikmah di balik semua ini. Babi jantan berbicara dengan lembut, kami adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diutus untuk membersihkan Batrah ini. Ya Nabi, kami akan melakukan tugas ini dengan penuh dedikasi. Babi betina mengangguk berkata, kita bekerja sama untuk menjaga Batrah tetap bersih dan aman. Dengan kehadiran babi-babi tersebut, umat Nabi Nuh alaihissalam merasa lega. Mereka menyadari dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang tak terduga dalam menjaga Batrah mereka. Selain itu juga mereka memahami bahwa kadang-kadang hikmah bisa ditemukan dalam peristiwa yang misterius dan tidak terduga. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan pesan kepada umatnya, inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak harus patuh kepadanya. Kita tidak selalu memahami rencananya, tetapi kita harus selalu percaya kepadanya. Waktu berlalu dan Batrah Nabi Nuh alaihissalam tetap mengapung di lautan yang gelap dan mendalam. Babi-babi jantan dan betina yang telah menjadi bagian dari Batrah selama beberapa waktu bekerja keras membersihkan kotoran hewan dan menjaga Batrah tetap bersih. Mereka adalah makhluk yang setia pada tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka saat matahari mulai terbenam di ufuk timur, babi-babi tersebut tiba-tiba berhenti dari pekerjaan mereka. Mereka berkumpul di sudut Batrah dan mulai berbicara satu sama lain. Babi jantan berbicara dengan lembut kepada babi betina, waktu kita telah tiba, saudariku. Babi betina mengangguk berkata, ya, kita sudah melaksanakan misi kita. Babi-babi tersebut kemudian menuju Nabi Nuh alaihissalam yang sedang berdoa di dalam kesunyian. Babi jantan dengan kerendahan hati berkata, kami telah menyelesaikan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kami. Ulang, Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan syukur, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu. Nabi Nuh alaihissalam berterima kasih. Terima kasih makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bantuanmu. Kalian adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana tak terduga. Babi-babi tersebut kemudian kembali ke rutinitas mereka, membersihkan Batrah dengan lebih semangat lagi. Waktu terus berjalan dan kehadiran babi-babi dalam Batrah Nabi Nuh alaihissalam
menjadi semakin penting. Namun sebuah peristiwa yang tak terduga akan segera menguji umat Nabi Nuh alaihissalam dan babi-babi tersebut. Satu pagi ketika matahari mulai terbit, sebuah gemuruh terdengar. Batrah, umat Nabi Nuh alaihissalam dan hewan-hewan lainnya segera menyadari bahwa suara itu berasal dari onar yang dibuat oleh babi-babi. Umat Nabi Nuh alaihissalam panik, apa yang terjadi? Mengapa babi-babi itu membuat keributan? Nabi Nuh alaihissalam mencoba menenangkan. Kita harus mencari tahu mereka menuju ke sebuah tempat di mana babi-babi tersebut sedang bermain-main. Babi jantan dan betina berlalian di sekitar Batrah, mengakibatkan kerusakan pada beberapa barang dan memecahkan beberapa wadah makanan umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh alaihissalam marah. Babi-babi ini membuat onar. Mereka merusak barang-barang kita. Nabi Nuh alaihissalam berbicara kepada babi-babi, apa yang kalian lakukan ini? Babi jantan mengakui dengan rasa malu, maafkan kami. Kami terlalu bersemangat dan terlalu senang bermain. Babi betina menyesal, kami tidak bermaksud merusak apapun. Nabi Nuh alaihissalam meneruskan, merenungkan sejenak, kemudian dia tersenyum lembut. Nabi Nuh alaihissalam dengan bijaksana berkata, kalian adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia dan telah membantu kita dalam banyak hal, tetapi kita harus belajar untuk mengendalikan diri, bahkan dalam kegembiraan. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan di dalam Batrah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga, suara surga berkata, Nuh, waktunya telah tiba. Batrah ini harus dihentikan. Selesaikan misimu dan buang babi-babi itu ke laut. Nabi Nuh alaihissalam dengan hati berat berkata, saya akan mematuhi perintahmu, ya Allah. Nabi Nuh alaihissalam segera memanggil umatnya dan memberitahu mereka tentang perintah yang baru saja diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, Allah telah memberikan perintah untuk kita mengakhiri misi ini dan membuang babi-babi tersebut ke laut. Umat Nabi Nuh alaihissalam terkejut dan bersedih, tapi babi-babi ini telah membantu kita. Nabi Nuh alaihissalam dengan tulus berkata, kita harus patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberikan kita keselamatan dan kita tidak boleh menentangnya. Dengan berat hati, umat Nabi Nuh alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihissalam membawa babi-babi itu ke pinggir Batrah. Mereka melihat dengan perasaan sedih saat babi-babi itu dilemparkan ke laut yang luas. Babi jantan berbicara kepada umat Nabi Nuh alaihissalam, terima kasih atas segala yang bantuan dan perilaku baik kalian selama ini. Babi betina dengan rasa syukur berkata, kami telah belajar banyak dari kalian dan dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian. Babi-babi tersebut terbuang ke laut dan umat Nabi Nuh alaihissalam merasa kehilangan yang mendalam. Namun mereka juga tahu bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipatuhi tanpa ragu. Setelah babi-babi itu dilemparkan ke laut, Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun perasaan sedih masih ada di dalam hati mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa ada hikmah dalam peristiwa ini. Nabi Nuh alaihissalam memberi pelajaran pada umatnya. Kita telah mematuhi
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan babi-babi tersebut. Dalam perintahnya ada hikmahnya yang tidak selalu kita pahami secara langsung. Umat Nabi Nuh alaihissalam merenung ketika harus selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tahu apa yang terbaik untuk kita. Saat waktu berlalu, umat Nabi Nuh alaihissalam dan para hewan itu harus berlayar dalam keberanian dan kesabaran. Mereka semakin dekat dengan akhir perjalanan mereka menuju ke tanah yang baru. Setelah banjir besar, pembuangan babi-babi tersebut menjadi pelajaran bagi umat Nabi Nuh alaihissalam bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan perintah yang sulit untuk mengerjakan kita tentang kepatuhan, kepercayaan, dan hikmah yang terkandung dalam setiap perintahnya. Waktu berlalu dengan cepat dan Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berlabuh di Bukit Judi sebelum tanahnya sebuah tanah yang baru. Umat Nabi Nuh alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah selamat dari banjir yang besar yang melanda dunia. Mereka merasa lega bisa menginjakkan kaki ke daratan kering setelah sekian lama berlayar di lautan luas. Umat Nabi Nuh alaihissalam bersatu dalam rasa syukur. Alhamdulillah, kita selamat. Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangan dalam doa, terima kasih ya Allah atas perlindunganmu. Namun ketika Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya mulai menjelajahi tanah baru tersebut, mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dekat pantai, mereka melihat buah babi yang tergeletak di tepi air. Umat Nabi Nuh alaihissalam terkejut lihat babi. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah babi-babi yang kita buang ke laut. Nabi Nuh alaihissalam kagum berkata, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka. Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya segera mendekati babi-babi itu yang terlihat lemah. Babi-babi tersebut bangkit dengan lambat dan matanya mereka bersinar dengan rasa syukur. Babi jantan dengan rendah hati berkata, kami telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke kalian dengan rasa syukur. Babi betina mengangguk, kami telah belajar banyak selama perjalanan ini dan kami akan selalu ingat pelajaran yang kami dapat. Sekarang kami jadi pandai berenang. Nabi Nuh tersenyum, kami juga merasa bersyukur bahwa kalian selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang indah. Dengan senyum dan kebahagiaan, Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya menyambut kembali babi-babi tersebut. Mereka menyadari bahwa ini adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya dan memberikan kesempatan kepada makhluk yang untuk memperbaiki diri. Dengan kepulangan babi-babi itu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang mereka, Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya melanjutkan hidup mereka di tanah baru. Mereka membawa bersama perjalanan berharga tentang kepatuhan, kepercayaan dan hikmah dari setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kisah ini menjadi salah satu pengingat bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar, dan kadang-kadang hikmah bisa ditemukan dalam peristiwa yang tampak sulit atau tak terduga. Wallahualam bissawab. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih bagi saudaraku-saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.